Firman Tuhan bagi renungan kita pagi hari ini, kitab 2 Samuel 14 ayat 1 sampai 11 dan 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Berikutnya Absalom kembali. Ketika Yoab anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tokea menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati." Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tokea itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda, sebab suamiku telah mati. Hamba-Mu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hamba-Mu ini, dan mereka berkata, 'Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati, ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memusnahkan juga ahli waris itu.' Mereka hendak memusnahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan Tokea itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu yang tuanku raja, tetapi raja dan tahtanya tidak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata perempuan itu, "Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memusnahkan anakku itu." Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu takkan jatuh bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hamba-Mu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan, tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hamba-Mu, baiklah aku berbicara dahulu dengan raja. Mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini, sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memusnahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah." Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, "Ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku." Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Ya, jadi ini
satu atau tindak lanjut dari apa yang terjadi sebelumnya, di mana Absalom itu membunuh Amnon. Absalom membunuh Amnon, oleh karena Amnon ini mencintai saudaranya. Jadi dia membunuh Amnon, kemudian dia melarikan diri ke Tekoa. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi sebetulnya, Daud ya sangat berduka gitu ya, sangat berduka, dan ini menjadi kekhawatiran bagi orang-orang sekitar kerajaan, sehingga Yoab yang panglimanya itu berinisiatif untuk menghadirkan seorang perempuan dari Tekoa, di mana Absalom itu melarikan diri. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh si wanita ini sebetulnya adalah hampir persis sebagai Jonathan dulu memperingatkan Daud ketika dia mengambil Batseba, Nabi Nathan. Nah, jadi dalam perikop ini pun ya, mengingatkan kita gitu ya, bagaimana dampak, sebenarnya ini adalah bagian dari dampak dosa yang sebelumnya, yang akan memberikan penderitaan yang amat sangat, satu perpecahan anggota keluarga yang walaupun itu keluarga terhormat, tapi ya nampak bagaimana anak-anak Daud itu tidak baik adanya, dan yang menjadi renungan kita yaitu tadi, pertama adalah bagaimana dosa itu sangat yang menusuk kehidupan tak terkecuali. Nah, kedua, dalam perikop ini kita melihat bagaimana kesengsaraan Daud ketika anaknya mati dan yang lain melarikan diri. Pastilah orang tua yang ditinggal pergi oleh anaknya bukan sesuatu yang baik, oleh karena sesuatu yang buruk, ya tentu ini akan menyakitkan bagi siapapun, ya, bagi siapapun. Dan yang ketiga adalah ya, walaupun ini Daud orang yang diurapi, nah perlu juga lah penghiburan, ya, perlu juga lah penghiburan. Jadi yang namanya duka cita itu bisa menimpa siapapun, dan inilah juga tugas orang-orang percaya, orang Kristen, untuk saling menolong, saling memberi penghiburan dalam situasi yang duka. Dalam perikop ini bagaimana Yoab sebagai panglima yang dekat dengan raja melihat kondisi raja, dan dia mencoba untuk memberikan solusi, dan akhirnya menghadirkan anaknya Jonathan, Absalom, untuk kembali ke Yerusalem. Ya, saya kira ini juga penting, karena kadang-kadang kita kalau misalnya keluarga mertua atau keluarga pendeta yang berduka cita, seringkali jemaat itu enggan gitu ya memberikan penghiburan dalam bentuk firman Tuhan. Tapi dalam perikop ini kita melihat bagaimana seorang Daud yang begitu berduka, dan dalam perikop ini kita lihat bagaimana supaya Absalom itu yang sebagai sumber akar kedukaan raja yang kemudian dihadirkan ke Yerusalem. Ketuahan kalau si mungkin kita dari Anda dengan semangat dan cerdas
tempo hari. Haleluya.